Selamat datang di channel Nyi Arga, tempat di mana kisah, inspirasi, dan makna kehidupan bertemu dalam satu cerita. Bersiaplah untuk merasakan perjalanan emosional yang penuh hikmah, pelajaran, dan kejutan di setiap tayangan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena setiap cerita punya makna yang tak boleh terlewatkan. Selamat menyelami kisah bersama Nyi Arga. Matahari mulai meredup di ufuk barat saat Sarah mengeluarkan amplop putih dari tumpukan surat di meja ruang tamu. Tangannya sedikit gemetar ketika melihat logo yang tercetak di sudut kiri atas, logo sekolah lamanya. Dengan napas tertahan, ia membuka amplop itu dan mengeluarkan undangan berwarna emas. Reuni 20 tahun SMA Angkasa 1, 20 Maret 2025 Hotel Grand Palace, Jakarta. Sarah menatap undangan itu dengan campuran perasaan. Ada rasa penasaran, ada pula ketakutan yang sulit dijelaskan. Waktu begitu cepat berlalu. Sudah 20 tahun sejak ia lulus SMA, meninggalkan masa-masa remajanya yang penuh warna. Kini, kehidupannya jauh berbeda, ia seorang ibu rumah tangga yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Perlahan, ia duduk di sofa dengan undangan itu masih di genggaman. Matanya menerawang jauh, mengingat masa-masa SMA yang dulu ia jalani. Teringat bagaimana ia dulu memiliki banyak teman, pernah menjadi siswi yang cukup populer, dan nama itu tiba-tiba muncul dalam benaknya. Adrian. Sarah menggelengkan kepala, berusaha menghapus bayangan lelaki yang dulu pernah mengisi hatinya. Ketika Sarah masih terjebak dalam pikirannya, Reza, suaminya, masuk ke ruang tamu. Lelaki itu membawa secangkir teh dan duduk di sampingnya. "Ada apa, sayang?" tanya Reza sambil melirik undangan di tangannya. Sarah menghela napas. "Reuni SMA. Aku baru saja mendapat undangannya." Reza tersenyum kecil. "Oh, itu bagus. Kapan acaranya?" "Sabtu depan," jawab Sarah pelan. "Tapi, aku ragu untuk datang." "Kenapa?" Reza memiringkan kepalanya, ekspresinya tenang, tapi ada sedikit sorot penasaran di matanya. Sarah terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku merasa kehidupanku sekarang sudah berbeda. Teman-temanku dulu mungkin sudah sukses dengan karir mereka. Aku hanya seorang ibu rumah tangga." Reza tertawa pelan dan menggenggam tangan istrinya. "Hanya seorang ibu rumah tangga? Sayang, kamu adalah istri yang hebat dan ibu yang luar biasa untuk anak-anak kita. Itu lebih berarti daripada apapun." Sarah tersenyum tipis, tetapi rasa ragu masih menggelayut di hatinya. Reza mengamati wajah istrinya dengan cermat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa tidak nyaman dengan undangan itu. "Aku tidak keberatan kalau kamu ingin pergi," katanya, mencoba terdengar santai. Sarah menatap suaminya, mencari kejujuran di matanya. "Benarkah?" Reza mengangguk. "Tentu saja. Kamu berhak bertemu teman-teman lamamu. Aku bisa menjaga anak-anak selama kamu pergi." Namun, meskipun mulutnya mengatakan demikian, ada sesuatu dalam tatapan Reza yang berbeda. Seperti ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Sarah mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Malam itu, setelah menidurkan kedua anak mereka, Sarah duduk di meja ria sambil menatap bayangannya di cermin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang ia takutkan dari reuni ini? Apakah ia takut merasa rendah diri melihat teman-temannya yang kini sukses? Atau, apakah ia takut bertemu dengan seseorang dari masa lalunya? Adrian. Nama itu kembali muncul di pikirannya, membawa serta kenangan yang telah lama ia kubur. Dulu, Adrian adalah cinta pertamanya. Lelaki yang membuat hatinya berdebar, yang membuat masa SMA begitu indah. Namun,
Hubungan mereka berakhir begitu saja saat Sarah memilih pergi keluar kota untuk kuliah dan Adrian tetap tinggal di Jakarta. Mereka kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Sarah menghela napas panjang. Ia menggenggam undangan itu dengan erat. Jika ia pergi ke reuni ini, kemungkinan besar ia akan bertemu Adrian. Dan ia tidak yakin dengan perasaannya. Keesokan harinya, Sarah menghubungi Rina, sahabat lamanya sejak SMA. "Akhirnya kamu ingat sama aku," seru Rina di telepon dengan nada bercanda. Sarah tertawa. "Maaf, aku sibuk dengan urusan rumah tangga." "Oh ya, kamu dapat undangan reuni juga, kan?" "Tentu saja." "Dan aku pasti datang," jawab Rina antusias. Sarah menggigit bibir. "Menurutmu, aku harus datang juga?" "Kenapa enggak? Itu kesempatan buat kita nostalgia. Lagi pula, aku dengar banyak teman lama bakal datang, termasuk..." Rina sengaja menggantung kalimatnya. Sarah menegang. "Termasuk siapa?" "Adrian," jawab Rina pelan. Jantung Sarah berdebar lebih cepat. "Kamu tahu dari mana?" tanyanya dengan suara serak. "Grup alumni di WhatsApp. Adrian sudah konfirmasi akan datang," kata Rina. Sarah terdiam. Ia tahu Rina pasti menyadari kebimbangannya. "Jadi, kamu akan datang atau tidak?" desak Rina. Sarah menarik napas panjang. Ia masih belum bisa menjawab. Malam harinya, Sarah kembali berbincang dengan Reza. "Aku masih belum yakin," gumamnya sambil memainkan ujung bantal. Reza menoleh dan menatapnya. "Apa yang membuatmu ragu?" Sarah menggeleng. "Aku tidak tahu." Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu punya hak untuk menikmati waktu dengan teman-teman lamamu. Aku percaya padamu, sayang." Sarah mengangkat wajahnya, terkejut dengan kata-kata suaminya. "Aku akan pergi," katanya akhirnya. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Musik lembut mengalun di dalam ballroom hotel yang mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya hangat yang memantulkan kemewahan di setiap sudut ruangan. Tawa dan obrolan riuh memenuhi udara, menciptakan suasana nostalgia di antara para alumni SMA Angkasa. Sarah berdiri di dekat meja prasmanan, memegang segelas moktail di tangannya. Senyumnya tersungging saat ia berbicara dengan beberapa teman lamanya, tetapi pikirannya melayang ke satu sosok yang sejak tadi mencuri perhatiannya. Adrian. Ia berdiri di seberang ruangan, mengenakan kemeja hitam yang elegan dengan lengan tergulung hingga siku. Matanya, yang dulu selalu bisa membuat Sarah kehilangan kata-kata, kini menatapnya dengan intensitas yang sama seperti 20 tahun lalu. Sarah berusaha menghindari tatapan itu, tetapi sia-sia. Adrian perlahan mulai mendekat, menyelipkan diri di antara kerumunan, hingga akhirnya berdiri di hadapannya. "Hai, Sarah," sapanya dengan suara yang masih begitu familiar. Jantung Sarah berdebar lebih kencang. "Hai, Adrian," jawabnya dengan senyum kecil. Mereka mulai berbicara dengan topik ringan, pekerjaan, keluarga, kehidupan setelah SMA. Adrian kini adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara Sarah menceritakan kehidupan rumah tangganya dengan Reza dan kedua anak mereka. Namun, di balik percakapan biasa itu, ada sesuatu yang mengendap di antara mereka. Sebuah ketegangan yang tak terucapkan. "Jadi, kamu bahagia?" tanya Adrian tiba-tiba. Sarah terdiam. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab. Tentu saja ia bahagia. Reza adalah suami yang baik, dan ia memiliki keluarga yang hangat. Tapi mengapa bibirnya terasa berat untuk mengucapkan kata itu? "Aku bersyukur dengan hidupku sekarang," jawabnya akhirnya, memilih kata yang lebih aman.
Adrian mengangguk pelan, tetapi ada keraguan di matanya. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana kalau dulu kita tetap bersama? Sarah tersentak. Ia tidak siap untuk percakapan ini. Seolah menyadari kegelisahan Sarah, Adrian tersenyum kecil. Boleh kita bicara sebentar? Di tempat yang lebih tenang. Sarah ragu. Ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Aku rasa, tidak seharusnya kita. Ayolah, hanya sebentar, potong Adrian dengan nada lembut. Dan entah mengapa, meskipun hatinya berteriak menolak, kakinya tetap melangkah mengikuti Adrian ke sudut ruangan yang lebih sepi, jauh dari keramaian. Di balkon hotel yang menghadap ke gemerlap lampu kota, mereka berdiri berdampingan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma nostalgia yang semakin menguatkan perasaan di antara mereka. Aku tidak pernah benar-benar melupakanmu, Sarah, kata Adrian pelan. Sarah menutup matanya sejenak. Ia sudah menduga kata-kata ini akan keluar, tapi tetap saja mendengarnya langsung membuat dadanya bergetar. Kamu adalah cinta pertamaku. Aku tahu waktu sudah lama berlalu, kita punya kehidupan masing-masing. Tapi saat aku melihatmu tadi malam, rasanya seperti kembali ke masa SMA, lanjut Adrian. Sarah menggeleng. Adrian, kita bukan anak-anak lagi. Aku sudah menikah. Aku punya keluarga. Aku tahu, sahut Adrian cepat. Dan aku tidak ingin menghancurkan apapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin jujur bahwa aku masih menyimpan perasaan ini. Sarah menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya segera pergi. Ia seharusnya tidak mendengarkan ini. Tapi ada bagian dari dirinya yang menikmati perhatian Adrian. Bagian dari dirinya yang, selama bertahun-tahun, mungkin merindukan sesuatu yang lebih dari rutinitas rumah tangga. Apa kamu bahagia, Sarah? Pertanyaan itu kembali terngiang. Dan kali ini, Sarah tidak bisa menjawabnya secepat tadi. Aku. Suaranya bergetar. Aku punya kehidupan yang baik, Adrian. Tapi apakah kamu bahagia? Desak Adrian lagi, kali ini lebih lembut. Sarah menatap mata lelaki itu dan melihat ketulusan di sana. Ia tahu Adrian tidak bermaksud merusak rumah tangganya, tetapi ia juga tahu bahwa lelaki ini benar-benar masih menyimpan perasaan untuknya. Aku harus pergi, kata Sarah akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Adrian tidak menahannya. Ia hanya menatapnya dengan senyum sedih. Aku senang bisa bertemu lagi denganmu, Sarah. Sarah tidak menjawab. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan balkon dan kembali ke dalam ruangan. Namun, di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang berbahaya. Setelah reuni, Sarah mencoba mengabaikan perasaannya. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai istri dan ibu, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan mengurus rumah. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdebar kencang, berharap itu adalah pesan dari Adrian. Awalnya, komunikasi mereka hanya sebatas ucapan terima kasih dan basa-basi. Adrian, senang bisa bertemu lagi denganmu, Sarah. Kamu masih seperti dulu. Sarah, aku juga senang bertemu teman-teman lama. Semoga kita semua selalu bahagia. Namun, semakin hari, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Adrian, terkadang aku berpikir, bagaimana hidupku kalau dulu kita tidak berpisah? Sarah, Adrian, kita sudah punya kehidupan masing-masing. Adrian, aku tahu, tapi aku tidak bisa bohong. Aku masih memikirkanmu. Sarah tahu ia seharusnya berhenti. Setiap kali ia melihat pesan Adrian, rasa bersalah menghantamnya. Namun, di sisi lain,
Ia juga merasakan sesuatu yang berbeda, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak pernikahannya berjalan dalam rutinitas yang monoton. Perhatian Adrian membuatnya merasa istimewa. Hari-hari berlalu, dan Sarah mulai berubah. Ia lebih sering mengecek ponselnya, tersenyum sendiri saat membaca pesan dari Adrian. Ia lebih sering berdandan meskipun hanya di rumah, dan mulai terlihat lebih ceria. Namun, di balik itu semua, ada ketakutan yang mengendap di hatinya. Ia tahu ia bermain api. Suatu malam, saat sedang menyiapkan makan malam, ponselnya bergetar di atas meja dapur. Dengan cepat, ia mengusap tangannya dan mengambil ponsel itu. "Adrian, aku rindu ngobrol sama kamu, Sarah." Sarah menatap pesan itu lama. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kamu senyum-senyum sendiri. Siapa yang kirim pesan?" Sarah tersentak dan dengan cepat mengunci layar ponselnya. Ia menoleh dan mendapati Reza berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Sarah berusaha tetap tenang, meskipun detak jantungnya berpacu lebih cepat. Ia tersenyum tipis, berharap Reza tidak menyadari kegugupannya. "Hanya grup alumni SMA," jawabnya santai, berusaha mengalihkan perhatian. Mereka masih ramai membahas reuni kemarin. Reza tidak langsung menanggapi. Ia melangkah mendekat, menatap Sarah dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. "Kamu akhir-akhir ini sering banget main HP," katanya pelan, tapi penuh arti. Sarah tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, kamu ini, jangan curiga yang aneh-aneh. Mereka memang heboh, banyak yang baru ketemu lagi setelah sekian lama." Reza masih diam. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan, ada sesuatu di matanya yang membuat Sarah merasa tidak nyaman. "Aku mandi dulu," kata Reza akhirnya, sebelum melangkah pergi. Sarah menarik napas lega, tapi rasa bersalah kembali menyergapnya. Ia sadar bahwa ia mulai mengabaikan suaminya demi perasaan yang seharusnya tidak ia pelihara. Tapi, mengapa rasanya begitu sulit untuk berhenti? Hari-hari berlalu, dan Sarah semakin terperangkap dalam perasaannya. Komunikasi dengan Adrian bukan lagi sekadar obrolan ringan. Mereka mulai berbicara tentang masa lalu, tentang kenangan yang seharusnya sudah terkubur. "Adrian, kadang aku merasa menyesal membiarkanmu pergi dulu, Sarah." "Sarah, kita tidak bisa mengubah masa lalu, Adrian." "Adrian, tapi aku ingin tahu, pernahkah kamu menyesal?" Sarah tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Ia tidak ingin mengakui bahwa terkadang ia memang bertanya-tanya, bagaimana hidupnya jika dulu ia memilih Adrian. Satu malam, saat Reza sudah tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, Sarah masih terjaga di tempat tidurnya, menatap layar ponselnya yang menyala. Adrian mengirim pesan lagi. "Adrian, kamu bisa keluar sebentar? Aku ingin bertemu." Sarah menatap pesan itu lama. Jarinya melayang di atas keyboard, ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik jawaban. "Sarah, Adrian, ini sudah terlalu jauh." "Adrian, aku hanya ingin bicara, Sarah. 5 menit saja." Hatinya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tapi entah mengapa jari-jarinya dengan sendirinya mengetik balasan. "Sarah, di mana?" Sarah melangkah keluar rumah dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terbangun. Jalanan kompleks perumahan sudah sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Di ujung gang, sebuah mobil hitam terparkir dengan lampu hazard menyala. Ia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Begitu masuk, Adrian menatapnya dengan senyum yang begitu familiar. "Aku nggak nyangka kamu benar-benar datang," katanya pelan. Sarah menunduk, merasa bersalah. "Aku nggak boleh ada di sini," bisiknya.
Tapi kamu tetap datang, balas Adrian, membuat Sarah semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Malam itu, tanpa mereka sadari, mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak mereka langkahi. Dan sejak saat itu, hidup Sarah tidak akan pernah sama lagi. Sarah duduk di dalam mobil Adrian, merasakan hawa dingin dari AC yang berembus pelan. Mereka parkir di area sepi di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk dan kemungkinan bertemu seseorang yang mereka kenal. Adrian menatapnya dengan sorot mata yang lembut tetapi penuh makna. Aku nggak percaya kita di sini, berdua, setelah sekian lama, katanya. Sarah menghela napas panjang. Aku juga nggak percaya, ucapnya dengan suara nyaris berbisik. Diam-diam, ia merasa bersalah. Ia tahu ini salah. Tetapi, di sisi lain, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya, rasa berdebar, perasaan diperhatikan, dan percikan gairah yang tidak ia rasakan lagi dalam pernikahannya dengan Reza. Adrian mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Sarah dengan lembut. Aku masih ingat hari terakhir kita bersama dulu. Kamu menangis waktu aku harus pergi kuliah ke luar negeri, katanya. Sarah tersenyum kecil, meski hatinya terasa sesak. Itu sudah bertahun-tahun lalu, Adrian. Tapi aku masih ingat semuanya, bisik Adrian. Setiap detail. Kamu pakai baju warna biru, sama seperti malam ini. Sarah tertawa lirih. Kamu masih romantis seperti dulu. Dan kamu masih cantik seperti dulu, balas Adrian tanpa ragu. Jantung Sarah berdegup lebih cepat. Ia menarik tangannya dari genggaman Adrian, mencoba menjaga jarak. Kita nggak boleh seperti ini, Adrian. Aku punya suami, aku punya keluarga. Aku tahu, kata Adrian, tetapi tidak ada niat untuk mundur dari perasaannya. Tapi aku juga tahu kamu merasa kesepian, Sarah. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak daripada saat reuni. Adrian berbicara tentang hidupnya yang penuh kesuksesan tetapi terasa hampa. Ia belum menikah karena merasa belum menemukan seseorang yang bisa menggantikan Sarah. Sementara itu, Sarah berbicara tentang kehidupannya yang tampak sempurna dari luar, tetapi sebenarnya terasa hambar. Ia mencintai keluarganya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa terjebak dalam rutinitas. Reza suami yang baik, kata Sarah pelan. Aku tidak meragukan itu, jawab Adrian. Tapi apakah dia masih membuatmu bahagia? Pertanyaan itu kembali menggema di benaknya. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap jemarinya yang saling bertaut. Sarah, panggil Adrian dengan suara rendah. Ia mengangkat wajahnya, dan saat itu, mata mereka bertemu dalam tatapan yang intens. Tatapan yang penuh dengan rasa yang tidak seharusnya mereka biarkan tumbuh kembali. Adrian mendekat. Sarah tidak bergerak. Ia bisa merasakan napas hangat pria itu begitu dekat di wajahnya. Namun, sebelum semuanya terlambat, Sarah buru-buru menjauh. Aku harus pulang, katanya tergesa-gesa. Adrian tidak menahan. Ia hanya mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya menyiratkan sesuatu, sebuah keyakinan bahwa ini belum berakhir. Ketika Sarah sampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Reza masih terjaga, duduk di sofa dengan wajah penuh tanda tanya. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Sarah menelan ludah. Dari rumah Rina. Ngobrol panjang soal reuni kemarin, bohongnya. Reza mengamati wajahnya sejenak, seolah mencari sesuatu dalam sorot matanya. Kamu nggak pernah pulang selarut ini, gumamnya. Sarah tertawa kecil, mencoba bersikap santai. Hanya sekali-sekali, kok. Lagi pula, anak-anak sudah tidur, kan? Reza mengangguk,
Tetapi ekspresi curiganya masih belum sepenuhnya hilang. Iya? Mereka nanyain kamu tadi. Sarah merasa bersalah. Seharusnya ia ada di rumah, bersama keluarganya. Tapi hatinya juga tak bisa membohongi diri sendiri. Ada sesuatu dalam pertemuannya dengan Adrian yang membuatnya merasa hidup. Malam itu, ia berbaring di sebelah Reza, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menahan diri agar tidak mengirim pesan pada Adrian. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Reza duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan. Pikirannya melayang, mencoba mencerna semua perubahan yang terjadi pada Sarah akhir-akhir ini. Sarah menjadi lebih sering keluar malam, berdandan lebih rapi meskipun hanya pergi sebentar, dan selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Sesuatu terasa tidak wajar. Malam ini, ia memperhatikan bagaimana istrinya bersikap lebih gelisah dari biasanya. Setelah makan malam, Sarah segera masuk ke kamar dengan dalih merasa lelah. Namun, saat Reza masuk ke kamar beberapa saat kemudian, Sarah terlihat asyik menatap layar ponselnya dengan senyum tipis. Saat menyadari keberadaan Reza, Sarah buru-buru mematikan layar ponselnya dan membalikkan badannya, berpura-pura ingin tidur. Reza mengamati istrinya dalam diam. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu akhirnya datang. Sarah meninggalkan ponselnya di meja dapur saat ia terburu-buru mengantar anak-anak ke sekolah. Reza ragu sejenak. Ia bukan tipe suami yang suka mencurigai istrinya tanpa alasan kuat. Tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Sarah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil ponsel Sarah dan membukanya. Sayangnya, ponsel itu terkunci dengan pola baru yang tidak ia ketahui. Reza menghela napas panjang. Ini semakin memperkuat kecurigaannya. Sarah tidak pernah mengganti pola kunci sebelumnya. Tak putus asa, ia menunggu hingga malam hari saat Sarah tertidur lelap. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Sarah dari nakas di samping tempat tidur. Kali ini, ia mencoba menebak pola kunci berdasarkan kebiasaan Sarah. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya layar ponsel terbuka. Jantungnya berdebar saat ia membuka aplikasi pesan. Namun, yang ia temukan hanyalah pesan biasa, obrolan dengan grup ibu-ibu sekolah dan beberapa pesan dari saudara. Tidak ada satupun percakapan yang mencurigakan. Reza mengernyit. Ini tidak masuk akal. Sarah jelas lebih sering memegang ponselnya akhir-akhir ini, tetapi mengapa tidak ada jejak komunikasi yang aneh? Tiba-tiba, pikirannya menangkap sesuatu. Sarah pasti telah menghapus pesannya. Reza menggertakkan giginya. Sarah tidak akan melakukan itu jika tidak ada sesuatu yang ia sembunyikan. Reza meletakkan kembali ponsel Sarah di tempatnya dan duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah istrinya yang tertidur nyenyak. Ia ingin percaya bahwa Sarah tidak mungkin mengkhianatinya. Namun, kenyataan bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu darinya membuat hatinya sakit. Di dalam pikirannya, berbagai skenario mulai muncul. Apa mungkin Sarah kembali berhubungan dengan seseorang dari masa lalunya? Apakah ada pria lain yang membuatnya merasa lebih diperhatikan dibanding dirinya? Ia berusaha mengusir pikiran itu. Tetapi nyatanya, benih kecurigaan telah tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, Reza memutuskan untuk tidak tinggal diam. Jika Sarah memang menyembunyikan sesuatu, maka ia harus mencari cara lain untuk mengetahuinya. Saat Sarah mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah temannya, Reza menunggu beberapa saat sebelum diam-diam mengikuti dari kejauhan. Namun, alih-alih menuju rumah Rina, sahabat yang sering ia sebut, mobil Sarah justru melaju ke arah lain, ke sebuah kafe kecil di pinggir kota.
Reza mempercepat laju mobilnya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Dari dalam mobilnya, ia melihat Sarah memasuki kafe dengan langkah hati-hati, seolah sedang memastikan tidak ada yang mengenalnya. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dan duduk di hadapan Sarah. Reza mengerutkan kening, mencoba mengenali pria itu. Saat pria tersebut mengangkat wajahnya, tubuh Reza menegang. Itu Adrian, pria dari masa lalu Sarah. Reza mencengkeram setir mobilnya erat-erat. Napasnya terasa berat, dadanya bergemuruh. Sekarang, semua mulai masuk akal. Sikap Sarah yang berubah, ponsel yang selalu dijaga, kebiasaan keluar rumah tanpa alasan jelas, semuanya mengarah ke satu jawaban yang menyakitkan. Sarah berbohong kepadanya. Dan lebih buruk lagi, ia berbohong demi bertemu dengan mantan kekasihnya. Reza menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia bisa saja masuk ke kafe sekarang juga, mengonfrontasi mereka berdua. Namun, ia memilih menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana ini akan berlangsung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Ini belum selesai. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menghadapi Sarah dengan bukti yang tak terbantahkan. Siang itu, Rina duduk berhadapan dengan Sarah di sebuah kafe kecil di pusat kota. Suasana di sekitar mereka riuh dengan suara pelanggan lain yang bercengkerama, tetapi bagi Rina, dunia terasa menyempit hanya pada satu hal, tatapan gelisah Sarah yang duduk di depannya. "Kamu harus berhenti, Sarah," ucap Rina, suaranya datar tetapi syarat dengan ketegasan. Sarah menatap sahabatnya dengan ekspresi terkejut, tetapi hanya sesaat. Setelah itu, ia mencoba tersenyum dan menutupi kegugupannya. "Berhenti apa?" tanyanya, berpura-pura tidak mengerti. Rina menghela napas panjang. "Jangan pura-pura, Sarah. Aku tahu semuanya." Wajah Sarah langsung memucat. Ia meletakkan cangkir kopinya perlahan, lalu menatap Rina dengan pandangan yang penuh kecemasan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara pelan. "Aku tahu tentang Adrian," ujar Rina, tanpa basa-basi. Sarah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya mengepal di atas meja, berusaha menenangkan diri. "Aku nggak ngerti, Rina. Kita cuma ngobrol sebagai teman lama, itu aja," katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Rina menatapnya tajam, lalu menggeleng. "Sarah, aku sudah mengenalmu lebih dari separuh hidupku. Aku tahu kapan kamu bohong. Aku tahu ada sesuatu antara kamu dan Adrian yang lebih dari sekadar obrolan nostalgia." Sarah membuka mulutnya, ingin menyangkal, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak bisa," bisiknya. "Aku sudah coba, tapi aku merasa hidupku lebih berwarna sejak Adrian kembali." Rina menatapnya dengan ekspresi kecewa bercampur prihatin. "Sarah, ini bukan soal warna dalam hidupmu," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Ini soal suamimu. Soal anak-anakmu. Kamu sadar nggak kalau kamu sedang menghancurkan semuanya?" Sarah mengalihkan pandangannya, merasa sakit hati mendengar kenyataan itu. Rina menghela napas, lalu menggenggam tangan Sarah dengan erat. "Kamu ingat nggak dulu waktu kita masih remaja?" tanyanya lembut. "Kamu selalu bilang bahwa kamu ingin punya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang nggak seperti rumah tangga orang tuamu yang penuh pertengkaran. Kamu sudah punya semua itu, Sarah. Kenapa sekarang kamu justru ingin merusaknya?" Sarah menutup matanya erat-erat. Ia tahu Rina benar. Ia tahu ini salah. Tapi kenapa, meskipun sudah diperingatkan berkali-kali, hatinya masih enggan melepaskan Adrian? "Aku nggak tahu harus bagaimana, Rina,"
ujarnya dengan suara bergetar. Aku masih sayang sama Reza, aku masih cinta sama keluargaku, tapi setiap kali aku bersama Adrian, aku merasa hidup. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rina menatapnya dengan perasaan sedih. Sarah, itu bukan hidup. Itu pelarian. Kamu cuma merasa seperti itu karena Adrian datang di saat kamu sedang jenuh dengan pernikahanmu. Sarah menggeleng, seolah menolak kenyataan itu. Tapi kenapa perasaanku ke Adrian masih sekuat ini? Bukan perasaan, Sarah. Itu cuma kenangan yang berusaha kamu hidupkan lagi, kata Rina tegas. Tapi kamu harus sadar, yang kamu jalani sekarang bukan lagi masa lalu. Kamu sudah punya suami yang mencintaimu. Kamu sudah punya rumah tangga yang kamu bangun bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkannya hanya karena kamu ingin merasakan sesuatu yang berbeda? Sarah terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Ia tahu sahabatnya tidak salah. Ia tahu ia harus berhenti. Tapi kenapa begitu sulit? Setelah pertemuan itu, Sarah pulang ke rumah dengan hati yang berat. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia mendapati Reza sedang duduk di sofa, menatap ponselnya. Ketika melihat Sarah, ia tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa berbeda. "Kamu dari mana?" tanyanya santai, tetapi Sarah bisa merasakan ada nada waspada dalam suaranya. Sarah menelan ludah. "Ketemu Rina," jawabnya jujur. Reza mengangguk pelan. "Ngobrolin apa?" Sarah meremas jemarinya, merasa gelisah. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Tapi ketakutan menguasainya. "Apa kamu masih percaya sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Reza terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Sarah dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Sarah tersenyum samar, lalu menggeleng. "Nggak apa-apa, aku cuma ingin tahu." Reza terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lembut, tetapi penuh ketegasan. "Selama ini, aku selalu percaya sama kamu, Sarah." Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada kemarahan apapun. Ia tahu, jika Reza sampai tahu tentang Adrian, kepercayaan itu akan hancur berkeping-keping. Dan itu adalah hal yang paling ia takutkan. Malam itu, Sarah duduk di tepi ranjang, memandang ponselnya. Ia ingin menghapus nomor Adrian, ingin memblokir semua akses komunikasi dengannya. Tetapi tangannya gemetar. Dan sebelum ia bisa mengambil keputusan, sebuah pesan masuk di layar ponselnya. "Adrian, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Sarah." Jantung Sarah berdebar kencang. Air matanya kembali mengalir. Ia tahu ia harus berhenti. Tapi bisakah ia benar-benar melepaskan Adrian? Sarah duduk di meja makan sambil menatap ponselnya yang bergetar pelan. Ia tahu siapa pengirim pesan itu sebelum membukanya. Hatinya berdebar, tangan gemetar saat ia menggeser layar untuk membaca isi pesan dari Adrian. "Adrian, ketemu sebentar, yuk. Aku kangen ngobrol sama kamu." Sarah menghela napas dalam. Ia baru saja menghabiskan makan malam bersama Reza dan anak-anak, tapi pikirannya tak pernah benar-benar hadir di rumah ini. Sejak reuni itu, pikirannya terus-menerus dihantui perasaan yang campur aduk. Ia tahu ini salah. Ia tahu dirinya telah melangkah terlalu jauh. Tapi kenapa begitu sulit untuk berhenti? Tangannya mengetik balasan dengan ragu. "Sarah, aku nggak bisa, Adrian. Aku sibuk di rumah." Tak sampai 1 menit, balasan Adrian muncul. "Adrian, sebentar aja, Sarah. Aku janji nggak lama. Aku cuma pengen lihat kamu." Sarah menatap layar ponselnya lama.
Ia menggigit bibirnya, hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa ia cegah. Akhirnya, ia mengetik sebuah pesan singkat. Sarah, oke. Aku akan cari alasan untuk keluar. Dan disitulah semuanya dimulai. Kamu mau kemana? Suara Reza terdengar dari balik sofa ketika Sarah sedang mengenakan jaketnya. Sarah terdiam sejenak, menelan ludahnya. Ia sudah mempersiapkan jawabannya, tetapi saat benar-benar ditanya, ia merasa panik. Aku mau ke rumah Rina sebentar, katanya dengan nada setenang mungkin. Reza menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Tumben malam-malam ke rumah Rina. Sarah tersenyum kecil, berusaha bersikap santai. Kami belum sempat ngobrol panjang tadi. Ada sesuatu yang ingin dia ceritakan. Reza mengangguk pelan. Mau aku antar? Jantung Sarah mencelos. Ia cepat-cepat menggeleng. Nggak usah, aku naik taksi online aja. Lagian nggak lama kok. Reza masih menatapnya penuh selidik, tapi akhirnya ia hanya menghela napas. Hati-hati, ya. Sarah mengangguk dan segera keluar sebelum Reza sempat mengajukan pertanyaan lain. Saat taksi melaju menuju tempat pertemuannya dengan Adrian, ia menggenggam ponselnya erat-erat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia baru saja membohongi suaminya untuk pertama kalinya. Dan itu terasa menakutkan. Adrian sudah menunggunya di sudut sebuah kafe yang sepi. Saat Sarah masuk, pria itu tersenyum lebar, matanya berbinar melihat kedatangannya. Kamu datang, katanya, suaranya penuh kehangatan. Sarah mengangguk pelan, duduk di hadapannya. Cuma sebentar, Adrian. Adrian mengangkat tangannya, seolah meyakinkannya. Aku tahu. Aku nggak akan lama. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Awalnya hanya berbasa-basi tentang kehidupan masing-masing, tetapi kemudian mereka mulai membicarakan kenangan lama. Adrian menggenggam tangan Sarah di atas meja. Aku selalu menyesal karena melepaskanmu dulu, Sarah. Sarah menundukkan pandangannya, hatinya bergetar hebat. Jangan ngomong kayak gitu, Adrian, bisiknya. Tapi itu kenyataannya, jawab Adrian dengan nada serius. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana hidupku kalau dulu kita tetap bersama? Sarah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika ia tidak berhenti sekarang, ia akan semakin terseret jauh. Namun, saat ia menatap mata Adrian yang penuh dengan ketulusan dan kerinduan, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak ingin berhenti. Malam itu, Sarah pulang dengan hati yang berkecamuk. Ia pikir, pertemuan singkat itu akan cukup, bahwa ia bisa mengendalikannya. Tapi justru sebaliknya. Setelah pertemuan pertama itu, Adrian semakin berani mengajaknya bertemu lagi. Dan Sarah, meskipun tahu ini salah, tidak bisa menolak. Setiap kali ia meninggalkan rumah, kebohongan demi kebohongan harus ia ciptakan. Aku ada arisan. Aku harus menemani Rina belanja. Aku ada acara ibu-ibu di sekolah anak-anak. Setiap kata yang ia ucapkan semakin membuatnya takut. Takut kalau Reza akan menyadari semuanya. Takut kalau suatu saat ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Tetapi, di sisi lain, setiap pertemuan dengan Adrian membuatnya merasa seperti seseorang yang berbeda. Ia bukan hanya sekedar istri dan ibu rumah tangga yang sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Di hadapan Adrian, ia adalah Sarah yang dulu, gadis yang ceria, bebas, dan penuh gairah. Namun, di balik kebahagiaan semu itu, ada bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya. Karena setiap kebohongan pasti akan terungkap pada akhirnya. Reza bukan laki-laki bodoh. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai memperhatikan perubahan pada istrinya.
Sarah yang biasanya tidak pernah keluar malam kini sering mencari alasan untuk pergi. Tatapan matanya yang dulu penuh kehangatan kini sering tampak kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Namun, yang paling membuat Reza curiga adalah ponsel Sarah. Sarah selalu menjaga ponselnya dengan sangat hati-hati. Jika dulu ia sering meninggalkannya begitu saja di meja atau sofa, kini ponselnya seolah menjadi bagian dari tubuhnya, selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Reza mencoba tetap berpikir positif. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin banyak hal yang membuatnya curiga. Hingga suatu malam, tanpa sengaja, ia menemukan sesuatu. Sarah sudah tertidur pulas di sebelahnya. Ponselnya, yang biasanya selalu dalam genggaman, kali ini tergeletak di atas nakas di samping ranjang. Reza menelan ludah. Ini kesempatan yang langka. Dengan hati-hati, ia meraih ponsel itu. Namun, saat ia menekan tombol daya, layar hanya menampilkan satu hal, tidak ada notifikasi. Hatinya semakin tidak tenang. Sarah bukan tipe orang yang tidak punya pesan masuk. Biasanya, ada setidaknya obrolan dari grup keluarga atau teman-temannya. Tapi kali ini, kosong. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Sarah selalu menggunakan aplikasi perpesanan tertentu untuk berkomunikasi. Ia ingat, beberapa kali ia melihat Sarah mengetik dengan serius, tetapi saat ia mencoba mencari bukti, semua chat sudah dihapus. Reza menggertakkan giginya. Sarah menyembunyikan sesuatu. Dan ia akan mencari tahu apa itu. Sejak malam itu, Reza mulai lebih waspada. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Sarah, kemana ia pergi, dengan siapa ia bicara, bagaimana ekspresi wajahnya ketika menerima pesan. Ia mulai mencatat waktu-waktu ketika Sarah tiba-tiba pergi dengan alasan yang tidak masuk akal. Kadang ia bilang ada arisan, kadang menemani Rina, tetapi ada satu hal yang aneh, ia tidak pernah membawa banyak barang, hanya ponselnya dan tas kecilnya. Hingga suatu sore, kesempatan itu datang. Sarah sedang mandi, dan ponselnya bergetar di meja makan. Reza menatap layar itu dengan mata membelalak. Adrian, aku nggak sabar ketemu nanti malam. Aku ingin lihat kamu lagi. Jantung Reza berdegup kencang. Napasnya memburu. Sarah berbohong padanya. Seketika, darahnya mendidih. Namun, ia menahan diri. Ia tak mau langsung mengamuk tanpa bukti yang lebih jelas. Maka, ia membuat keputusan. Ia akan mengikuti Sarah malam ini. Malam itu, Sarah kembali mengenakan jaketnya dan berdiri di depan cermin. Ia memeriksa penampilannya, menyisir rambutnya dengan jari-jari, lalu mengoleskan sedikit lipstik ke bibirnya. Reza yang duduk di sofa pura-pura tidak memperhatikan, meskipun dalam hatinya, amarahnya sudah hampir meluap. "Kamu mau kemana?" tanyanya, suaranya terdengar datar. Sarah sedikit tersentak. "Aku mau ke rumah Rina. Dia minta aku nemenin beli beberapa barang." Reza mengangguk pelan. "Oh, ya? Mau aku antar?" Sarah tersenyum tipis, tetapi ia terlihat sedikit gugup. "Nggak usah, aku naik taksi online aja." Reza hanya mengangguk, berpura-pura kembali menonton televisi. Namun, begitu Sarah keluar rumah, ia segera meraih kunci mobilnya dan mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat kemana arah mobil yang ditumpangi Sarah pergi. Bukan ke rumah Rina. Mobil itu berhenti di depan sebuah restoran kecil yang sepi. Lalu, dari kejauhan, Reza melihat seseorang turun dari mobil lain. Adrian. Dugaan Reza benar. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, matanya berkilat penuh amarah.
Sarah dan Adrian masuk ke dalam restoran tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Reza menarik napas panjang. Ia ingin menyerbu masuk saat itu juga, ingin langsung menghajar Adrian dan menuntut penjelasan dari Sarah. Tapi ia menahan diri. Ia ingin melihat seberapa jauh istrinya telah mengkhianatinya. Reza menunggu di dalam mobil, dadanya naik turun penuh emosi. Ia ingin percaya bahwa Sarah hanya berbincang biasa dengan Adrian, bahwa ini semua hanya salah paham. Namun, saat ia melihat Sarah tertawa lepas di hadapan Adrian, lalu membiarkan pria itu menyentuh tangannya di atas meja, sesuatu dalam dirinya pecah. Ia ingin membanting pintu mobilnya, ingin berteriak dan menghancurkan semuanya. Namun, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol kamera dan mulai merekam. Jika Sarah ingin berbohong, maka ia akan memberinya bukti. Setelah beberapa menit merekam, Reza memasukkan ponselnya ke saku. Ia tidak ingin menunggu lebih lama. Ia membuka pintu mobil, melangkah masuk ke dalam restoran, dan berjalan langsung ke arah meja Sarah dan Adrian. Saat Sarah mendongak dan melihatnya, wajahnya langsung pucat seperti melihat hantu. Reza, suaranya nyaris tak terdengar. Adrian juga tampak terkejut, tetapi kemudian ia memasang ekspresi santai, seolah tidak ada yang salah. Reza menatap mereka berdua dengan rahang mengeras, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Sarah. Jelaskan. Sekarang. Sarah terdiam. Wajahnya penuh ketakutan, bibirnya bergetar. Namun, ia tidak bisa mengatakan apapun. Dan saat itu, Reza tahu, Sarah telah mengkhianatinya. Dada Reza berdegup kencang, tetapi langkahnya tetap mantap. Setiap hentakan sepatunya di lantai kafe yang sunyi seperti bom waktu yang siap meledak. Sarah dan Adrian masih terpaku di kursinya. Wajah Sarah memucat, bibirnya bergetar seakan ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Adrian menegang, tetapi dengan cepat memasang ekspresi tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Reza berdiri di depan meja mereka, menatap istrinya dengan tatapan yang tajam dan menusuk. Jelaskan. Sekarang. Sarah menundukkan kepala, tangannya gemetar di atas pangkuannya. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Adrian justru berani bersuara lebih dulu. Reza, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Reza mengalihkan tatapannya ke Adrian, wajahnya mengeras. Oh, nggak seperti yang kupikirkan? Lalu, ini apa? Kalian berdua duduk di sini, tertawa, bergandengan tangan, suaranya terdengar tajam. Sarah buru-buru menarik tangannya dari genggaman Adrian, tetapi semua sudah terlambat. Reza, aku bisa jelaskan, Sarah mulai bicara, tetapi Reza langsung mengangkat tangannya, menghentikannya. Jelaskan apa? Sarah, suaranya bergetar, tetapi bukan karena kesedihan, karena amarah. Jelaskan bahwa ini cuma pertemanan biasa. Jelaskan bahwa aku hanya salah paham? Atau kau mau bilang kalau aku terlalu curiga, padahal aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri? Sarah terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi Reza tidak peduli. Adrian mendesah, lalu berdiri dari kursinya, mencoba memasang wajah tenang. Reza, aku nggak mau masalah ini jadi besar. Aku cuma bertemu Sarah sebagai teman lama. Kita cuma mengobrol, mengenang masa lalu. Reza mengangkat alisnya, lalu tertawa kecil, tawa yang penuh amarah dan rasa sakit. Teman lama, ia mengeluarkan ponselnya dari saku, membuka galeri, lalu memperlihatkan video yang tadi ia rekam dari dalam mobil. Di layar ponsel, jelas terlihat Adrian menggenggam tangan Sarah di atas meja, wajahnya penuh kelembutan. Teman lama macam apa yang saling menatap dengan cara seperti ini,
suara Reza dipenuhi sarkasme. Adrian terdiam. Sarah terisak pelan, tubuhnya mulai gemetar. Seluruh perhatian di kafe kini tertuju pada mereka. Beberapa pengunjung berbisik-bisik, menyadari bahwa ada drama besar yang sedang terjadi di depan mata mereka. Namun, Reza tidak peduli. Sarah, aku nggak akan tanya lagi, katanya, tatapannya tajam menusuk istrinya yang masih menunduk. Sejak kapan ini semua terjadi? Sarah menggigit bibirnya. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi air mata. Aku nggak tahu, Reza. Pak. Meja bergetar saat Reza menghantamnya dengan kepalan tangannya. Jangan bohong, suaranya meninggi, membuat beberapa pengunjung kafe tersentak. Sarah menutupi mulutnya dengan tangannya, air matanya semakin deras. Adrian, yang dari tadi mencoba bersikap tenang, akhirnya berbicara lagi. Reza, aku tahu aku salah, tapi jangan menyalahkan Sarah sepenuhnya. Aku yang mulai lebih dulu. Reza memutar rahangnya, menatap Adrian dengan kebencian yang begitu dalam. Tutup mulutmu. Adrian menelan ludah. Kalau kau pikir aku akan membiarkan kau pergi begitu saja setelah menghancurkan rumah tanggaku, kau salah besar. Adrian mencoba tetap tenang, tetapi jelas terlihat ia mulai merasa tidak nyaman. Reza, aku nggak mau berkelahi. Reza tersenyum dingin. Oh, kau pikir aku akan memukulmu di sini? Di depan orang banyak, ia menyeringai, lalu mendekat ke wajah Adrian dan berbisik, aku punya cara yang lebih baik untuk menghancurkanmu. Adrian menegang. Sarah, yang mendengar itu, langsung panik. Reza, tolong. Jangan buat ini semakin buruk. Reza menoleh ke arah Sarah, matanya kini dipenuhi kekecewaan yang begitu dalam. Semakin buruk, ia mengulang kata-kata Sarah dengan sinis. Kau pikir ini belum buruk? Kau pikir pengkhianatanmu ini sesuatu yang bisa aku terima begitu saja? Sarah terisak semakin keras. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia memang bersalah, tetapi bukan berarti ia tidak mencintai Reza. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Karena, dalam hatinya, ia tahu, ia memang telah menghancurkan segalanya. Reza menatap Sarah dalam-dalam. Sekarang aku hanya akan bertanya satu hal. Sarah menahan napas. Kau masih mencintaiku atau tidak? Sarah terdiam. Pertanyaan itu seperti belati yang menembus dadanya. Ia tahu jawabannya. Ia tahu betapa ia masih mencintai Reza. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Adrian tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia menatap wajah suaminya, wajah lelaki yang telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun, lelaki yang memberinya rumah, anak-anak, dan kehidupan yang selama ini ia jalani. Lalu, ia menatap Adrian, cinta masa lalunya yang kembali hadir dan mengguncang dunianya. Pilihannya ada di depan mata. Namun, ia tidak bisa memilih. Karena, bagaimanapun ia memilih, akan ada hati yang hancur. Dan saat itu, Sarah sadar. Ia telah kalah. Reza menghempaskan napas berat, matanya memerah karena menahan emosi yang sudah mendidih di dalam dadanya. Terjebak nostalgia? Itu alasanmu, Sarah, suaranya bergetar, bukan karena kesedihan, tetapi karena kemarahan yang sudah diambang batas. Sarah menangis, kedua tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan suaminya. Reza, aku nggak pernah berniat mengkhianatimu. Reza langsung menepis tangan Sarah dengan kasar. Jangan sentuh aku, Sarah. Nada dingin Reza membuat Sarah tersentak. Ia belum pernah melihat suaminya semarah ini. Kamu bilang nggak pernah berniat mengkhianatiku, tapi apa yang aku lihat tadi? Duduk berdua dengan laki-laki lain,
saling menatap, bergandengan tangan? Itu menurutmu bukan pengkhianatan? Sarah terisak. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku hanya terbawa perasaan, aku terjebak nostalgia, Reza. Aku rindu masa lalu, tapi aku nggak pernah ingin menyakitimu. Reza tertawa kecil, tawa yang terdengar penuh ironi. Rindu masa lalu? Kamu tahu nggak, Sarah? Aku juga sering merindukan masa lalu kita. Aku rindu saat kamu masih mencintaiku dengan sepenuh hati. Tapi aku nggak pernah mencari perempuan lain untuk mengisi kekosongan itu. Sarah semakin menangis. Ia tahu Reza benar. Sarah menatap suaminya yang kini berdiri di depannya dengan ekspresi penuh luka. Aku masih mencintaimu, Reza, suaranya hampir tak terdengar. Reza mendengus sinis. Cinta? Cinta macam apa yang kau tunjukkan padaku, Sarah? Cinta yang penuh kebohongan. Sarah menggeleng cepat, air matanya terus mengalir. Aku memang salah. Aku seharusnya nggak membiarkan Adrian kembali masuk dalam hidupku. Reza menatapnya tajam. Tapi kamu tetap melakukannya. Sarah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bodoh, Reza. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Aku nggak tahu kenapa aku terjebak dalam perasaan ini. Reza menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kau bilang ingin merasakan sesuatu yang berbeda? Jadi selama ini aku nggak cukup. Sarah menggeleng cepat. Bukan begitu, Reza. Kamu selalu cukup. Kamu lebih dari cukup. Aku hanya... Sarah tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia rasakan. Bagaimana ia harus mengungkapkan bahwa ia hanya merasa kosong. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak bisa begini, Sarah. Sarah mendongak, matanya penuh ketakutan. Maksudmu? Reza menatapnya dalam-dalam sebelum mengembuskan napas berat. Aku nggak yakin aku bisa memaafkan ini. Sarah terdiam. Jadi, kamu mau berpisah? Suaranya gemetar. Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sarah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku butuh waktu. Sarah ingin memohon, ingin meraih tangan suaminya dan berkata bahwa ia tidak bisa kehilangan Reza. Tetapi ia tahu, saat ini, tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan semuanya. Dan di saat itu, Sarah menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Terkadang, penyesalan datang terlambat. Malam itu, Sarah duduk di ujung ranjang, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap punggung Reza yang duduk di sofa, membelakanginya, tidak berbicara sejak mereka sampai di rumah. Hatinya mencelos. Suaminya, yang selama ini selalu penuh perhatian, kini terasa begitu jauh. Dengan langkah gemetar, Sarah mendekati Reza dan berlutut di hadapannya. Reza, suaranya hampir tak terdengar. Reza tetap diam, menatap kosong ke depan. Sarah menggenggam tangan suaminya, tetapi Reza tidak membalasnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, Sarah terisak, suaranya bergetar. Tapi aku mohon. Jangan biarkan ini menghancurkan kita. Reza akhirnya menatapnya. Mata lelaki itu penuh luka, penuh kekecewaan yang begitu dalam. Sarah, apa kau sadar seberapa dalam kau telah menyakitiku? Sarah terisak semakin keras. Aku sadar. Aku menyesal, Reza. Aku akan melakukan apa saja agar kau bisa memaafkanku. Aku nggak akan menemui Adrian lagi, aku akan memperbaiki semuanya, aku janji. Reza menarik napas panjang, lalu menggeleng. Janji, suaranya terdengar sinis. Seperti janjimu untuk selalu setia kepadaku. Sarah tertunduk, hatinya semakin remuk.
Aku masih mencintaimu, Reza, bisiknya lirih. Reza menatapnya lama, lalu berdiri. Cinta nggak cukup, Sarah. Kepercayaan lebih penting, dan kau sudah menghancurkannya. Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi Sarah. Beberapa hari setelah konfrontasi di kafe, Sarah benar-benar tenggelam dalam kehancuran. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Reza, yang kini semakin menjauh. Ia mencoba memperbaiki keadaan, tetapi suaminya tetap dingin dan terasing. Di saat seperti itulah, Adrian kembali menghubunginya. Adrian, Sarah, aku tahu ini sulit untukmu. Aku ada di sini untukmu. Sarah, Adrian, tolong jangan hubungi aku lagi. Adrian, kenapa kau tetap bertahan dengan seseorang yang sudah tidak lagi mencintaimu? Sarah, Reza mencintaiku. Dia hanya kecewa. Adrian, tidak, Sarah. Dia hanya tidak bisa menerimamu lagi. Dia melihatmu sebagai pengkhianat, bukan istri yang dicintainya. Sarah memejamkan mata, hatinya berdebar. Adrian, lepaskan dia, Sarah. Mulai hidup baru denganku. Aku akan selalu menerima dan mencintaimu, tanpa menghakimi masa lalu kita. Sarah tercekat. Meninggalkan Reza? Meninggalkan semua yang telah mereka bangun selama ini? Tetapi, di sisi lain, akankah Reza benar-benar memaafkannya? Atau ia hanya akan hidup dalam bayang-bayang kesalahan selamanya? Ia berada di persimpangan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sarah berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak lelah dan hancur. Hidupnya yang dulu terasa damai kini telah berubah menjadi puing-puing yang berserakan. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi Reza belum memberinya kesempatan. Ia ingin melupakan Adrian, tetapi kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Ia merasa kehilangan arah. Ia telah menjadi seseorang yang tidak ia kenali lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sarah benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di ruang tamu yang temaram, Reza duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam, penuh ketegasan dan kelelahan emosional. Sarah berdiri di hadapannya, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan segalanya. Aku nggak bisa hidup dalam ketidakpastian ini terus, Sarah, suara Reza terdengar berat. Aku sudah berpikir panjang, dan sekarang aku ingin jawaban darimu. Sarah menelan ludah. Jawaban apa? Reza menatapnya lurus, tanpa ragu. Keluarga atau Adrian? Jantung Sarah berdegup kencang. Reza, suaranya bergetar. Aku ingin kamu memilih. Reza tidak mengalihkan pandangannya. Kalau kamu masih mau bersama Adrian, aku nggak akan menghalangimu. Tapi jangan harap aku bisa tetap di sini, menerima semua ini seolah tidak terjadi apa-apa. Sarah terisak. Air matanya mulai mengalir. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga ini, Reza melanjutkan, aku butuh bukti. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Sarah menatap wajah suaminya yang penuh luka. Ia melihat kesedihan yang begitu dalam di mata lelaki itu, tetapi juga ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Sarah menghela napas panjang. Dalam benaknya, semua kenangan bersama Adrian kembali berputar. Masa-masa SMA yang indah, gelak tawa mereka, perasaan berbunga-bunga saat pertama kali jatuh cinta. Tetapi kemudian, ia juga mengingat bagaimana semuanya berakhir. Bagaimana Adrian meninggalkannya dulu tanpa penjelasan. Bagaimana ia harus bangkit dan membangun kembali hidupnya tanpa pria itu. Lalu, ia membandingkan dengan kehidupannya sekarang.
Reza mungkin bukan pria yang romantis seperti Adrian, tetapi Reza selalu ada untuknya. Reza selalu menjadi rumah tempatnya kembali. Ia mengingat saat-saat suaminya bekerja keras demi keluarga, bagaimana lelaki itu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan anak-anak mereka. Ia mengingat malam-malam ketika ia sakit, dan Reza dengan sabar merawatnya. Ia mengingat kelahiran anak pertama mereka, bagaimana Reza menangis haru saat menggendong bayi mungil itu untuk pertama kalinya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Adrian bukanlah masa depannya. Ia hanya bayang-bayang masa lalu yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Sarah menggeleng lemah, lalu menatap Reza dengan mata yang penuh kesadaran. Aku memilih kamu, suaranya parau, tetapi penuh ketegasan. Aku memilih keluarga kita, Reza. Reza menatapnya lama, seolah berusaha mencari kebohongan di mata istrinya. Tetapi kali ini, Sarah benar-benar yakin dengan keputusannya. Ia berdiri, mengambil ponselnya, dan tanpa ragu membuka percakapan terakhirnya dengan Adrian. Lalu, di depan mata Reza, ia mengetik satu pesan terakhir. Sarah, maaf, Adrian. Aku salah. Aku nggak seharusnya membiarkan ini terjadi. Aku mencintai keluargaku, dan aku tidak akan menghancurkannya demi ilusi masa lalu. Tolong jangan hubungi aku lagi. Setelah mengirim pesan itu, Sarah menghapus kontak Adrian. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menaruh ponsel itu di meja dan menatap suaminya. Aku tahu ini nggak akan langsung memperbaiki semuanya, tapi aku akan berusaha. Reza, suaranya lirih. Aku akan memperbaiki semua kesalahan ini. Reza tetap diam, tetapi ada sesuatu di matanya yang sedikit melunak. Sarah tahu, perjalanannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan suaminya tidak akan mudah. Tetapi setidaknya, malam ini, ia telah membuat keputusan yang benar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Hari-hari berlalu sejak Sarah memilih keluarganya, tetapi semuanya belum kembali seperti semula. Reza masih bersikap dingin. Ia tidak lagi berbicara dengan nada marah, tetapi juga tidak menunjukkan kehangatan seperti dulu. Di rumah, interaksi mereka terasa canggung. Reza hanya berbicara jika perlu, dan sering menghabiskan waktu di ruang kerja atau berlama-lama di kantor. Sarah berusaha keras untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai lebih perhatian pada suaminya, memasak makanan kesukaan Reza, menunggu kepulangannya dengan sabar, bahkan mengurangi aktivitas di luar rumah agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi usaha itu terasa seperti berbicara pada dinding. Setiap kali ia mencoba mendekati Reza, lelaki itu tetap menjaga jaraknya. Suatu malam, ketika Sarah menunggu Reza pulang, ia melihat ke arah meja makan yang penuh dengan hidangan yang ia siapkan. Tetapi, begitu Reza tiba, lelaki itu hanya berkata lirih, "Aku sudah makan di luar." Perlahan, air mata mulai menggenang di mata Sarah. "Sampai kapan kau akan begini, Reza?" Suaranya bergetar. Reza menghela napas panjang, menatap Sarah dengan mata lelah. "Aku nggak tahu, Sarah." Jawaban itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Sarah. Ia sadar bahwa meskipun ia telah memilih keluarganya, kepercayaannya yang telah ia hancurkan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Sarah tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia mulai belajar untuk lebih sabar, untuk memberikan ruang bagi Reza, tetapi tetap menunjukkan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Ia mencoba berbicara dari hati ke hati dengan suaminya, meskipun responsnya seringkali hanya berupa anggukan atau gumaman singkat. Ia juga meminta bantuan Rina, sahabatnya, untuk memberinya nasihat. "Butuh waktu, Sarah," kata Rina suatu hari. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah,
sulit untuk kembali seperti semula. Tapi kalau kau benar-benar ingin memperbaikinya, kau harus sabar dan membuktikan kalau kau layak untuk dimaafkan. Sarah mengangguk pelan. Aku rela melakukan apa saja. Bukan soal melakukan apa saja, Sarah. Tapi soal menunjukkan kalau kau benar-benar menyesal dan gak akan mengulanginya lagi. Kata-kata Rina menjadi cambuk bagi Sarah. Ia mulai lebih terbuka kepada Reza, tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia memberikan akses penuh kepada suaminya untuk mengecek ponselnya kapanpun ia mau. Ia menghapus semua jejak Adrian dari hidupnya dan memastikan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan rumah tangga mereka. Tetapi tetap saja, dinding di antara mereka masih belum sepenuhnya runtuh. Suatu malam, Sarah tidak bisa lagi menahan beban di hatinya. Saat mereka berdua duduk di ruang tamu, ia akhirnya mengutarakan semuanya. Aku tahu aku salah, Reza, suaranya lirih, penuh dengan penyesalan. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu ini butuh waktu. Tapi aku ingin tahu, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Reza menatap Sarah lama, lalu akhirnya menjawab. Sarah, aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih marah. Aku masih kecewa, suaranya berat. Aku ingin memaafkanmu, tapi hatiku belum bisa. Sarah menahan napas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Reza menghela napas panjang, lalu berkata, beri aku waktu, Sarah. Jangan paksa aku untuk langsung kembali seperti dulu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Sarah mengangguk pelan, air matanya jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reza menggenggam tangan Sarah. Tidak lama, hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk memberinya harapan. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya, ini adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Setelah berminggu-minggu penuh ketegangan, Reza akhirnya mengambil keputusan. Di malam yang tenang, di meja makan yang selama ini terasa dingin, ia akhirnya berbicara dengan Sarah. Aku akan mencoba lagi, ucapnya lirih. Aku akan berusaha untuk memaafkanmu dan memperbaiki rumah tangga kita. Tapi Sarah, jangan pernah lagi membuatku meragukanmu. Sarah langsung meneteskan air mata haru. Terima kasih, Reza. Aku janji, aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sejak malam itu, kehidupan rumah tangga mereka perlahan membaik. Sarah melakukan segala hal untuk menebus kesalahannya. Ia lebih terbuka, lebih perhatian, dan selalu memastikan bahwa Reza tidak lagi memiliki alasan untuk meragukannya. Reza pun, meskipun masih ada luka yang tersisa, mulai mencoba untuk mempercayai istrinya kembali. Mereka bahkan mulai merencanakan liburan keluarga, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Pada suatu sore, saat Reza sedang membereskan lemari kerjanya, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah ponsel lama, tersembunyi di tumpukan dokumen yang hampir terlupakan. Ponsel milik Sarah. Tangan Reza gemetar saat menyalakannya. Ia tidak ingin curiga lagi, ia ingin percaya bahwa semua ini sudah berakhir. Tapi yang ia temukan justru membuat dunianya hancur. Puluhan pesan lama dari Adrian. Pesan-pesan yang belum sempat dihapus. Aku rindu kamu, Sarah. Aku nggak peduli dengan suamimu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku nggak tahan hanya sekadar ngobrol di ponsel. Aku mau kamu, Sarah. Aku tahu kamu juga mau aku. Reza mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia membuka pesan terakhir yang Sarah kirimkan ke Adrian. Pesan yang dikirim di depan matanya, saat ia memberikan Sarah kesempatan kedua. Aku mencintai keluargaku. Jangan hubungi aku lagi.
Reza ingin percaya bahwa itu adalah akhirnya. Namun, tepat di bawahnya, ada satu pesan yang belum ia lihat sebelumnya. Maafkan aku, Adrian. Kalau keadaan berbeda, aku pasti memilihmu. Dunia Reza runtuh seketika. Malam itu, saat Sarah dengan penuh perhatian menyiapkan makan malam dan menyambutnya dengan senyum hangat, Reza hanya menatapnya dengan kosong. Ia sadar. Kesempatan kedua yang ia berikan adalah kesalahan. Sarah mungkin mencoba berubah, tetapi di dalam hatinya masih ada ruang untuk pria lain. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Tanpa berkata apa-apa, Reza berdiri, mengambil kunci mobilnya, dan berjalan keluar rumah. Sarah terkejut, ia berlari mengejar suaminya. Reza, mau kemana? Reza berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Aku nggak bisa, Sarah, suaranya pelan, tapi tegas. Aku pikir aku bisa memaafkanmu. Tapi aku salah. Air mata Sarah mengalir deras. Reza, tolong. Jangan pergi. Reza tersenyum miris. Aku sudah pergi dari hatimu sejak lama, Sarah. Kamu hanya lupa memberitahuku. Lalu, tanpa kata lagi, ia melangkah pergi. Malam itu, rumah yang mereka bangun bersama terasa lebih sepi dari sebelumnya. Sarah menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan yang tak berujung. Ia sadar bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Kesempatan kedua yang ia dapatkan tidak hanya sekadar kesempatan dari Reza, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya. Dan ia gagal. Reza tidak pernah kembali. Ia tidak membawa kebencian atau dendam, hanya membawa luka yang tidak bisa ia sembuhkan sendiri. Mereka akhirnya berpisah dengan cara yang tidak pernah Sarah bayangkan. Bukan dengan pertengkaran besar, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keheningan yang menusuk hati. Kini, Sarah hanya bisa hidup dengan satu hal yang tersisa, penyesalan. Karena pada akhirnya, bukan Reza yang menghancurkan rumah tangga mereka. Ia sendirilah yang melakukannya. Dan kali ini, tidak ada kesempatan ketiga. Akhir kata, untuk setiap pilihan yang kita ambil, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jangan sampai kita baru menyadari nilai seseorang ketika ia sudah pergi. Karena tidak semua orang akan selalu memberi kita kesempatan kedua. Salam hangat, dan jadilah bijak dalam menjaga cinta.